Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Semira dengan NPM 1940401032 dari Lokal A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 6 tentang aplikasi sistem teknologi informasi di fungsi-fungsi organisasi. Baiklah, pada pembahasan pertama, pada gambar di bawah ini yang kita harus ketahui bahwa sistem informasi itu terdiri dari sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi sumber daya manusia. Dari sistem informasi ini digunakan untuk manajer bawah, manajer menengah, hingga manajer atas. Kemudian untuk pembahasan yang kedua mengenai sistem pengolahan transaksi atau SPT. Sistem pengolahan transaksi atau SPT, sistem informasi yang digunakan untuk level operasional. Sistem ini menangkap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya di dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi, merekamnya ke basis data, mengelola menjadi informasi-informasi pencatatan nilai. Laporan-laporan yang berisi informasi pencatatan nilai digunakan oleh mereka yang terlibat dalam transaksi. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, bahwa data transaksi bisnis kemudian akan diolah datanya. Nah, dari pengolahan data ini maka menghasilkan laporan-laporan. Nah, dari laporan-laporan inilah yang akan digunakan untuk pihak yang bertransaksi atau stakeholder dan manajer-manajer level bawah. Kemudian pada gambar berikut ini gambar SPT dalam sistem informasi yang fungsional. Nah, pada data transaksi STP ini yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian di sini ada sistem informasi fungsional. Nah, data sistem informasi fungsional ini terdiri dari data non-transaksi bisnis dan data eksternal. Data ini kemudian diolah dalam sistem informasi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, akuntansi. Nah, kemudian hasil datanya ini juga digunakan oleh pihak yang bertransaksi, stakeholder, manajemen, manajer level bawah, dan manajer level menengah dan atas. Kemudian selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai sistem-sistem informasi fungsional. Sistem informasi manajemen yang diterapkan di area fungsi terdiri dari yang pertama sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur atau produksi, sistem informasi SDM, yang keempat sistem informasi akuntansi, dan yang kelima sistem informasi keuangan. Adapun seperti gambar yang di samping ini yang dijelaskan bahwa jenis-jenis dari sistem informasi akuntansi, pemasaran, SDM, produksi, dan keuangan, yaitu terdiri dari apa-apa saja. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai Enterprise Resource Planning atau IRP. IRP adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. IRP termasuk transaksi proses sistem (TPS), ditambah dengan sistem-sistem informasi fungsional yang terintegrasi. Contoh dari aplikasi IRP meliputi modul-modul seperti buku besar, piutang dagang, hutang dagang, aktiva tetap, manajemen kas, dan akuntansi biaya. Keuangan meliputi modul-modul analisis seperti portofolio, analisis risiko, analisis kredit, manajemen aktiva, sewa guna, dan manajemen real estate. Kemudian adapun manfaat dari IRP ini sendiri yaitu bisnis dan teknologi informasi, integrasi data yang menyebabkan akses data ke unit bisnis lainnya. Fungsi-fungsi lainnya yaitu proses-proses dan organisasi meningkat, menyediakan cara lain untuk melakukan bisnis yaitu lewat rekayasa proses bisnis, menunjukkan keorientasi proses dan pengurangan biaya proses bisnis. Adapun kelemahan dari IRP sendiri yaitu yang pertama, implementasi IRP sangat sulit. Yang kedua, biaya yang mahal. Dan yang ketiga, persiapan personil yang harus disiapkan.
Baiklah, untuk pembahasan yang kelima yaitu mengenai SAP. Untuk mengetahui tentang SAP ini didirikan oleh 5 orang mantan karyawan IBM di Mannheim, Jerman. SAP merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data yang digunakan perusahaan dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya. Tentunya saja tujuan pengolahan ini dimaksudkan untuk mencapai kondisi ideal sebuah perusahaan. Kini SAP berganti nama menjadi System Enabling Product in their Developed Wings. Sistem aplikasi dan produk dalam pemrosesan data. Contoh dari pemakaian SAP ini yaitu yang pertama Dow Chemical Company, yang kedua EY DuPont Dynamos Company, yang ketiga Chevron Corporate, yang keempat Exxon Corporate, dan yang kelima Apple Computer. Baiklah, sekian dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.